Shalom, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga kita tetap penuh semangat ya. Sekalipun hari-hari terakhir ini cuaca sering sekali mendung, bahkan hujan yang mungkin bisa menghambat berbagai aktivitas kita. Tapi percayalah, ketika kita selalu berserah dan terus berharap kepada Tuhan, kita pasti dimampukan untuk melewati segala pekerjaan yang diembankan kepada kita, dan kita boleh melewati hari-hari hidup kita. Sudahkah saudara membaca atau merenungkan firman Tuhan hari ini? Marilah kita mempersiapkan sejenak hati dan pikiran kita, meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan di hari Kamis 9 Maret 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah dalam Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Sampai hari ini kami diizinkan boleh menjalani hidup kami. Tentu ini semua karena kemurahan Tuhan semata. Berkati kami Tuhan hari ini, dan berikan kami kekuatan serta hikmat, sehingga kami boleh melakukan segala pekerjaan kami dengan baik sepanjang hari ini. Dan ajarlah kami untuk dapat melakukan semuanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami mau mendengar firman Tuhan, biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu bekerja dengan leluasa, menerangi, menuntun, dan memberi hikmat bagi kami di dalam menjalani kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 9 Maret 2023, tertulis dalam kitab Roma 3 ayat 20. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Aidang dapotan hati goran jolma nanggosada di adopan di debata, anggosian na mangulahon patiki, ay dihorhon patikido, panadaon di dosa. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ini kalimat terakhir di dalam renungan kita pada hari ini. Ya, kalau tidak ada hukum, tidak ada aturan yang mengaturkan kehidupan kita, maka kita tidak tahu menjalankan kehidupan ini dengan baik, bukan? Dan peraturan atau hukum itulah yang menunjukkan kita benar atau tidak di dalam menjalani kehidupan. Dalam renungan kita pada hari ini, hukum Taurat, firman Tuhan menunjukkan kelemahan kita, menunjukkan kekurangan kita di dalam menjalani kehidupan. Banyak sekali kesalahan, banyak sekali dosa-dosa yang kita perbuat. Ketika kita merenungkan kembali firman Tuhan yang disampaikan kepada kita melalui pemberitaan firman di tengah-tengah gereja, ataupun melalui pembacaan firman yang kita lakukan setiap hari. Dan pada hari ini dikatakan bahwasanya ketika kita melakukan hukum Taurat, belum menjadi satu jaminan atau membuat kita serta-merta menjadi orang yang dibenarkan. Tidak ada satupun perbuatan kita yang dapat membenarkan kita di hadapan Tuhan. Semua kita telah berbuat dosa, dan kita sering sekali jatuh ke dalam dosa. Sekalipun firman itu, Taurat itu telah disampaikan kepada kita. Sama seperti orang mati, kenapa harus dimandikan? Ya, karena orang mati tidak dapat mandi sendiri, bukan? Demikianlah hidup kita di hadapan Tuhan. Kita tidak dapat membenarkan diri kita sendiri. Oleh karena itulah Yesus Kristus datang ke dunia untuk menjadi keselamatan, agar kita yang telah berdosa dibenarkan, dimenangkan di dalam Tuhan. Dan setiap orang yang dibenarkan di dalam Tuhan tentu berhak menerima satu tiket keselamatan yang kekal, dan dia berhak untuk mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kalau kita menyadari segala sesuatu yang kita kerjakan
baik atau buruk menurut pikiran kita, itu belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti apakah yang dikehendaki Tuhan? Yaitu kita taat dan tunduk kepada perintah-perintahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup dan tunduk di dalam perintah Tuhan, di dalam Taurat Tuhan, maka kita akan beroleh kekuatan. Mengapa kita beroleh kekuatan? Karena di dalam kehidupan ini tidak ada seorang pun di antara kita yang luput dari berbagai kesulitan atau pergumulan. Bukan berarti ketika kita dekat dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan, maka kita tidak akan menghadapi kesulitan. Tetapi ketahuilah saudaraku, bahwasanya semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kuat dan semakin teguh iman percaya kita kepadanya, maka semakin kencang juga badai pergumulan, semakin kuat juga badai pencobaan akan menghantam kehidupan kita. Tetapi mereka yang percaya kepada Tuhan, mereka akan tetap dikuatkan dan dimampukan untuk menghadapi berbagai tantangan. Dalam Yeremia 17 ayat 7-8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang hidup di dalam Tuhan, dia akan terus kuat bertahan. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan akan terus menghasilkan buah di dalam hidupnya. Oleh karena itu saudaraku, tetaplah letakkan hidupmu ke dalam genggaman tangan Tuhan. Biarlah Dia yang datang membawa pembenaran dalam hidupmu. Dialah yang memulihkan, yang menyelamatkan, sehingga kita beroleh kekekalan. Bukan karena perbuatan baikmu, ingat, bukan karena kehebatanmu, tetapi karena kasih Tuhanlah yang membenarkan kita, sehingga kita beroleh kemenangan. Kiranya kita dimampukan dan terus tetap kuat menjalani hidup, dan tetaplah bertahan di dalam iman yang teguh kepada Dia, karena ketika kita bertahan dalam iman yang teguh kepada Tuhan, maka kita tidak akan merasakan penderitaan dunia ini menghancurkan kehidupan kita, tetapi penderitaan dunia ini membuat kita semakin naik lebih tinggi, mendapatkan kemenangan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang menenangkan hati kami, karena Engkaulah yang membenarkan hidup kami. Bukan karena kuat dan kemampuan kami, tetapi karena kemurahan-Mu sajalah Tuhan, kami beroleh keselamatan. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Jangan biarkan kami mengandalkan apa yang kami miliki, apa yang bisa kami dapatkan di bumi ini untuk menjadi pembenaran dalam diri kami. Tetapi biarlah firman-Mu mengajar kami untuk tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Firman-Mu, hukum Taurat-Mu mengingatkan kami akan segala sesuatu yang harus kami kerjakan di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk terus kuat menjadi pelaku firman yang baik dalam hidup ini, sehingga kami terus bertahan. Kami tidak akan gentar, kami tidak akan jatuh, kami tidak goyah, sekalipun begitu kencangnya angin pergumulan, angin pencobaan mau merubuhkan kehidupan kami. Tapi biarlah semuanya itu Tuhan Engkau pakai untuk membuat kami menjadi pribadi yang kuat dan tangguh, terus bertahan di dalam iman, sehingga iman kami, kehidupan kami boleh menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga banyak jiwa yang semakin mengenal dan mencintai Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, segala pekerjaan kami sepanjang hari ini, biarlah Tuhan yang menolong kami, sehingga kami dapat melakukannya dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Berikan kekuatan, penghiburan bagi saudara-saudara kami yang berjuang, yang sedang bergumul, yang sedang berusaha untuk meningkatkan kehidupan. Biarlah semuanya di dalam penyertaan-Mu, mereka terus bertahan dan terus setia meminta hanya kepada-Mu saja ya Bapa. Berkati juga saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang berjuang untuk sembuh. Biarlah Engkau berikan kekuatan bagi mereka untuk melawan rasa sakit itu. Dan Tuhan berikan kekuatan hati bagi mereka untuk tetap percaya kepada-Mu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kehidupan saudara-saudara kami yang sakit, Engkau tetap Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya
Engkau akan memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Kami serahkan hidup ini, hari ini dan sampai Maranatha tiba. Biarlah Tuhan yang beserta kami. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.